3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4720. Komandan Yuhe menatap Si Kong Anyun. Ini adalah keinginan banyak orang kuat yang dilahap oleh kekuatan sihir komandan ini di tahun-tahun itu. Keinginan orang kuat ini tidak terikat dan dibatasi oleh dunia ini di dunia yang melahap ini. Suara jatuh, wasiat itu mulai menggerogoti Si Kong Anyun. Dunia luar, orang-orang melihat pemandangan ini, pupil matanya menunjukkan warna kengerian. Menelan dunia, Komandan Yuhe memiliki kekuatan magis. Aku dalam masalah sekarang. Molin, pria tua beralis putih dari gerbang suci Lin Yuan, memandangnya dan berkata dengan suara yang dalam, saya pernah mendengar bahwa 4 pemimpin tim penegakan hukum Kaisar Si Chen, masing-masing dari mereka luar biasa. Mereka telah diwarisi dari binatang purba di alam semesta gelap tahun itu, dan mereka memiliki kekuatan sihir dari binatang buas purba yang gelap. Ini benar-benar tanggapan yang berbeda. Pria parubaya Jun Xie juga terlihat mengerikan. Batas menelan, jika kita terjebak dalam batas ini, saya khawatir kita tidak bisa lepas dari kematian. Di dunia magis seperti itu, tidak ada hukum dan aturan. Setelah Anda masuk, Anda hanya bisa membiarkan orang lain membantai Anda. Mengerikan. Di sisi lain, Kaisar Si Chen mencibir, Yilao, Si Kong Anyun itu juga meremehkan gerbang kekaisaran Si Chen kita. Bagaimana kita bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Itu wajar, tapi Kaisar, sebaiknya kita awasi bocah itu. Di satu sisi, mulut Yilao tersenyum, dan matanya menatap Qin Chen tidak jauh, jelas menjaga tangan Qin Chen. Jika Qin Chen menyelamatkan Si Kong Anyun, dia takut dia akan melakukannya juga. Namun, yang membuatnya bingung adalah bahwa di kejauhan, Qin Chen melihat pemandangan di depannya, tetapi dia tidak bergerak. Dia hanya terlihat tenang dan mantap seperti batu. Yi Old alis berkerut, anak ini, tiba-tiba semua jangan khawatir, jangan khawatir. Dia tidak tahu bahwa Qin Chen tidak ingin ikut campur sama sekali. Dia memberi Si Kong Anyun begitu banyak bantuan, bahkan jika seorang komandan gelap kecil tidak bisa menyelesaikannya, itu akan terlalu mengecewakan bagi Qin Chen. Melihat Qin Chen diam dan tidak bergerak, Kaisar Si Chen tidak bisa menahan tawa. Saya berkata Yilao, apakah Anda terlalu khawatir? Anak laki-laki itu masih sangat muda, dan napasnya tidak terlalu kuat. Saya khawatir itu bahkan Si Kong Anyun lebih rendah, beraninya dia masuk. Dunia menelan. Jika dia memasuki alam menelan, dia akan dipuji. Saya khawatir dia akan langsung mati di dalamnya. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Yilao mengerutkan kening dan berkata, Tuanku, Anda masih tidak bisa gegabah. Apakah Anda lupa adegan bocah itu melahap sumber kuburan darah di reruntuhan? Mendengar kata-kata Yilao, murid Kaisar Si Chen tiba-tiba menyusut. Mengingat adegan aslinya, Kaisar Jejak Batu masih memiliki beberapa detak jantung di hatinya. Dia mendengus dingin dan berkata, seharusnya anak laki-laki yang memiliki sarana untuk menaklukkan asal-muasal makam darah Suhua. Kaisar Si Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan mengangguk. Saya mendengar ayah saya berkata bahwa Si Kong Zhen dari Tanah Suci Si Kong memiliki istana di tempat leluhur yang gelap ini. Dia telah mempelajari tempat leluhur yang gelap ini selama bertahun-tahun. Mungkin dia telah mempelajarinya, dan tidak ada yang pasti. Pasti begitu. Berbicara tentang ini, murid Kaisar Jejak Batu tiba-tiba mengeluarkan cahaya pelangi. Jika Tanah Suci Si Kong benar-benar mempelajari metode menelan kuburan asal darah di reruntuhan tanah leluhur yang gelap, kita harus benar-benar memperhatikannya. Kita harus memberitahu ayah kita bahwa Tanah Suci Si Kong tidak boleh dibiarkan tumbuh. Di jarak menelan, Si Kong Anyun sedikit mengernyit, karena dia menemukan bahwa kekuatannya mulai memudar. Akan menimbulkan korosi. Jika di luar, surat wasiat kecil ini tidak dapat merusaknya sama sekali. Tetapi inilah batas menelan. Di sini, kekuatan aturan apapun akan ditekan. Ledakan. Di tubuh Si Kong Anyun, nafas keluar. Segera setelah nafas muncul, ia langsung menghilang, seolah-olah tidak ada kekuatan yang terwujud di sini. Wajah Komandan Yuhe ganas dan berkata, Si Kong Anyun, jangan sia-siakan usahamu. Di alam menelan ini, kamu tidak bisa lepas dari ditelan oleh komandan ini bahkan jika kamu memiliki sarana untuk mencapai surga. Apakah itu?
Tiba-tiba, si Kong Anyun mencibir. Jika kamu begitu kuat di dunia menelan, tidakkah kamu bisa menekan dan menelan bahkan yang paling kuat? Kenapa kamu hanya seorang komandan tim penegak hukum? Kamu harus menjadi pemimpin gerbang Kaisar Shichen. Si Kong Anyun tampak menghina. Mendengar pidato itu, semua orang tercengang. Memang, jika ini menelan batas untuk benar-benar menjadi kekuatan sapi, Yu untuk bersatu untuk memimpin ini tidak terkalahkan. Pasti ada batasan untuk apa yang disebut aturan tidak jelas. Setidaknya, dunia yang melahap tidak akan pernah bisa menjebak kekuatan tertinggi. Wajah Komandan Yuhe jelek, cara suaranya dingin, hanya untuk memamerkan manfaat lidah, ini menelan batas, ada batasnya, tapi bisa menembus batas itu, sama sekali tidak termasuk kamu. Wajah Komandan Yuhe ganas. Dia mendesak keinginan semua pihak dan keinginan yang tak terhitung jumlahnya untuk melahap kekuatan si Kong Anyun. Apakah itu? Si Kong Anyun mencibir, matanya terpejam perlahan. Yang mengerikan dari dunia menelan ini adalah keinginan untuk menelannya. Dan wasiat ini tidak lain adalah wasiat orang kuat yang pernah disempurnakan dan dibunuh oleh Komandan Yuhe. Yang disebut yang kuat hanyalah beberapa makhluk surgawi. Paling banyak, mereka setengah langkah tertinggi. Jika kehendak orang-orang kuat ini ada di dunia luar, mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali. Itu hanya karena mereka bisa menelan kekuatannya di dunia khusus menelan ini. Namun, dimanapun itu, keinginan yang lemah adalah keinginan yang lemah. Tidak bisakah dia menyerahkan keinginannya? Ada gemuruh di hatiku. Ledakan. Saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di sekitar si Kong Anyun. Keinginannya sendiri. Dia melawan keinginan Komandan Yuhe itu dengan keinginannya sendiri. Saya berpikiran terbuka dan tak terkalahkan. Tuan Muda berkata bahwa cara orang kuat adalah melawan surga dan mengikuti kata hatinya. Hatiku adalah jantung langit dan bumi. Ledakan. Nafas si Kong Anyun membumbung tinggi. Melihat adegan yang satu ini, Yu yang jauh bersatu untuk membuat muridnya tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin, dengan kemauannya sendiri, si Kong Anyun ini bisa melawan kekuatan melahap dunia? Sama sekali tidak. Komandan Yuhe menjadi gila. Kecuali yang paling kuat, tidak ada orang kuat lainnya yang bisa menembus dunia yang melahap ini. Mustahil. Dia meraung dan mendesak lebih banyak keinginan untuk datang. Tidak ada yang tak mungkin. Si Kong Anyun tiba-tiba membuka matanya, kekuatannya yang terkorosi mulai kembali normal. Tidak hanya itu, kemauannya semakin kuat dan kuat. Si Kong Anyun menatap Komandan Yuhe di kejauhan, pikiranku sekoko batu. Suara itu jatuh dan meraung. Kehendak sejumlah besar orang kuat di dunia yang melahap mengeluarkan raungan melengking. Mereka ditelan oleh si Kong Anyun. Surat wasiat ini, sebaliknya, menjadi santapan si Kong Anyun. Apalagi nafas si Kong Anyun bergetar. Terobosan. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat di kejauhan itu terkejut. Yi tua dan jejak batu putra kaisar adalah keburukan ekspresi wajah, putra manik mata menatap untuk berguling-guling. Bab 4721. Bagaimana mungkin? Tidak bisakah ini menjebak si Kong Anyun? Kaisar jejak batu meraung di dalam hatinya. Jika Anda tidak mati dalam situasi putus asa, itu adalah nirwana dan kelahiran kembali. Di kejauhan, Komandan Yuhe terlihat terkejut dan marah. Dia menemukan bahwa kekuatannya diserap oleh si Kong Anyun. Si Kong Anyun semakin kuat, tapi dia semakin lemah. Brengsek. Apakah wanita ini sangat tidak normal? Kalian, tunggu apa lagi? Apakah itu tidak akan terjadi? Pada saat ini, Komandan Yuhe tiba-tiba meraung di kehampaan. Semua orang tercengang, apa? Dengan siapa dia berbicara? Hanya pada saat ini saya masih tidak tahu. Ledakan. Di belakang si Kong Anyun, sesosok tiba-tiba muncul. Setelah sosok ini muncul, dia langsung menamparkan si Kong Anyun yang sedang menyerap kemauan dari dunia yang melahap. Sosok ini secara langsung mengabaikan batas dunia yang melahap. Pelangi berdarah meledak. Saat pelangi menyebar, batas menelan bergetar, seolah terkoyak. Antinro. Melihat sosok ini, banyak orang terkejut. Ini adalah pria parubaya yang juga mengenakan baju besi. Tetapi pada baju besi pria parubaya ini, yang terukir bukanlah naga, melainkan naga singa. Orang ini adalah komandan lain dari tim penegak hukum gerbang Kaisar Shichen, Dark Ting Luo. Ting Luo gelap ini tidak tahu kapan,
tiba-tiba sudah sampai di sini, apalagi sudah mengintai di dekat sini. Dindro gelap ini adalah kekuatan penuh. Murid si Kong Anyun yang sedang menelan tiba-tiba menyusut. Dengan suara mendengung, cahaya pedang muncul dari tangannya, dan menebas pukulan Ting Luo gelap. Ledakan. Ada raungan yang mengerikan. Si Kong Anyun mundur langsung dari alam menelan. Dia mundur 10.000 kaki berturut-turut. Di mana dia lewat, kehampaan langsung terbakar dan berubah menjadi kehampaan. Wajah si Kong Anyun jelek. Dia baru saja stabil dan siap untuk berbicara. Boom, boom. Pada saat yang sama, dua sosok tiba-tiba muncul di sampingnya, satu kiri dan satu kanan, menyerangnya pada saat bersamaan. Satu memotong kepalanya, sementara yang lain memotong punggungnya. Kedua sosok ini juga mengenakan baju besi hitam, yang satu diukir dengan taoti, yang lainnya ganas, yang juga memancarkan kengerian setengah langkah tingkat tertinggi. Mereka bekerja sama dengan sangat terampil tanpa ragu-ragu dan jeda. Mereka juga dua pemimpin kuat dari tim penegak hukum gelap. Mendesis. Semua orang di ruangan itu menghirup udara dingin, dan hati mereka ada di tenggorokan. Mereka hanya memikirkan kembali, sebelum Komandan Yu He mengatakan ya kamu. Artinya, 3 orang kuat lainnya dari tim penegak hukum telah mengintai di dekatnya. Kedua komandan itu sengaja menunggu Ting Luo yang gelap untuk bertarung terlebih dahulu, lalu menunggu si Kong Anyun untuk melawan. Ketika kekuatan lama habis, mereka tiba-tiba bertengkar lagi. Dengan terampil sampai ekstrim. Boom, boom, 2,5 langkah serangan menyelinap tertinggi, biarkan wajah si Kong Anyun sedikit berubah. Yang membuatnya semakin marah masih tertinggal. Pada saat kedua panglima bergandengan tangan, sisa anggota regu penegak hukum yang kuat yang belum tumbang juga segera berkumpul. Ledakan, pembentukan pertempuran, memblokade sisi langit dan bumi ini, menjadi pola susunan langit dan bumi yang mengerikan, ditekan. Tidak hanya itu, Komandan Yu He dan Komandan 2 orang Ting Luo yang gelap itu, juga membunuh lagi. Orang jahat, si Kong Anyun meraung dan bersenandung. Di tubuhnya, nafas yang kuat naik. Langit dan bumi bergetar dalam sekejap, dan ada aura supremasi. Pada saat ini, dia akan sepenuhnya melepaskan kekuatannya sendiri dan membakar sumbernya. Ada pedang tajam di tangannya. Cahaya pedang berkelap-kelip, dan memiliki nafas tingkat tertinggi. Lampu pedang ditebang. Ledakan. Sisi langit dan bumi ini, mendidih langsung, kehampaan yang tak terhitung jumlahnya, pemusnahan langsung. Boom, boom, boom. Adegan yang sulit dipercaya terjadi. Di bawah pedang si Kong Anyun, 4 komandan paling kuat terkejut terbang keluar. Mereka semua terbang keluar dari langit. Kekosongan di belakang mereka dihancurkan secara langsung. Darah tumpah dari sudut mulut mereka. Adapun anggota kuat lainnya dari tim penegak hukum, mereka semua memuntahkan darah. Beberapa anggota yang kuat, yang hanya berada di tahap awal dan tengah kerajaan surgawi, tubuhnya runtuh, hanya menyisakan jiwa ilusi. Dengan satu pedang, ratusan orang kuat akan terbunuh. Orang-orang terkejut. Kekuatan tertinggi. Kunjungi Readel.me untuk bab tambahan. Ada getaran. Tidak. Dia masih setengah dari atas. Setengah dari atas. Tapi dia memainkan kekuatan dari atas. Murid Yilau menyusut. Meski si Kong Anyun masih setengah langkah ke puncak, dari segi kekuatan, dia pasti sudah mencapai level teratas. Mata Kaisar Jejak Batu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Setengah jalan ke atas, bagaimana mungkin, prestasi si Kong Anyun Mingming mirip dengannya. Dia mendekati setengah langkah tertinggi, atau dia baru saja melangkah ke setengah langkah tertinggi. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mencapai puncak setengah langkah tertinggi? Ledakan. Mata Kaisar Jejak Batu memancarkan jejak warna ganas, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Tuanku. Murid Yilau menyusut, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Apa yang kamu lakukan? Belum. Yilau berkata dengan marah pada saat menghilang. Membunuh. Di kejauhan, keempat komandan memancarkan warna ganas di mata mereka. Boom boom. Bentuk tubuh mereka juga tiba-tiba menghilang. Lalu tiba-tiba muncul di sisi si Kong Anyun, menghadap si Kong Anyun, tembakan yang kuat. Ledakan. 4,5 langkah ki tertinggi meledakkan serangan terkuat mereka, sumber pembakaran. Di kejauhan, Molin, seorang lelaki tua dengan alis putih, dan mata orang lain terkejut. Serangan kelompok.
Ini serangan kelompok. Gerbang Kaisar Shichen benar-benar tidak bermoral. Begitu banyak orang kuat yang mengepung Shikong Anyun. Apakah ini masih gerbang Shichendi? Dalam kehampaan, Shikong Anyun menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi ganas. Pergilah. Dia marah. Bum bum. Di sekeliling, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi perisai pedang, berhenti di depannya. Pada saat yang sama, sebuah pedang tersapu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya. Pria yang kuat harus mengikuti kata hatinya dan gegabah. Sebelumnya, dia tidak ingin berkelahi dengan si Chendi, dan dia masih memiliki sedikit fantasi. Tapi apa yang terjadi? Pintu Kaisar Jejak Batu ini tidak hanya untuknya di bawah tangan yang kejam. Terlebih lagi, tanpa diduga juga begitu banyak orang bergandengan tangan, membuat hal yang tercela. Secara komparatif, dia terlalu lucu. Berarti, ledakan. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terputus dan bertabrakan dengan serangan keempat komandan. Dalam gemuruh yang menggelegar, sosok Shikong Anyun tiba-tiba mundur dalam kehampaan. Dia terlihat pucat. Meskipun 4 komandan tim penegak hukum gelap dari gerbang Kaisar Shichen hanya melakukan kultivasi setengah langkah, kekuatan mereka pasti telah mencapai kultivasi setengah langkah tingkat tinggi. Selain itu, kombinasi dari kekuatan binatang purba yang gelap, bersama-sama, bahkan yang paling kuat sekalipun, bisa bertarung. Bab 4722. Bum bum. Dalam raungan sengit, tubuh Shikong Anyun terus mundur, dan pedang serta perisainya terus meledak, dan dia akhirnya menahan serangan gabungan dari 4 komandan. Namun, dalam proses mundurnya, ledakan. Di belakangnya, segel hitam tiba-tiba muncul. Begitu segel hitam muncul, itu berubah menjadi bintang gelap, mekar rune gelap yang tak terhitung jumlahnya dan dengan panik ditekan ke arah Shikong Anyun. Segel hitam batu Zeus. Itu si Chendizi yang menyerang. Pergilah. Setelah Shikong Anyun mundur, dia meraung dan memotong dengan pedang. Bang! Segel batu hitam dinasti Zhou dipotong oleh Shikong Anyun, dan Kaisar Shichen juga langsung dikejutkan oleh Shikong Anyun. Sudut mulutnya dipenuhi darah, dan ada tanda samar bahwa tubuhnya akan roboh. Wajah Kaisar Jejak Batu itu ganas dan memiliki tampilan yang mengejutkan. Kekuatan Shikong Anyun begitu mengerikan. Dengan satu pedang, dia hampir mematahkan tubuhnya. Namun, di bawah pedang ini, kekuatan Shikong Anyun akhirnya habis. Jejak batu mulut Kaisar menguraikan jejak ironi dan warna dingin. Sebab, sesosok tiba-tiba muncul di sisi tubuh awan Shikong. Itu Yilao. Wanita, kamu pandai bertarung, bukan? Tapi ada banyak kaisar. Kaisar tanda batu berkata dengan senyum ganas. Yilao, bunuh dia. Yilao muncul, nafas yang mengerikan memenuhi dunia. Materi dalam kehampaan ini langsung terbakar. Saya tidak tahan dengan kekuatannya. Setengah jalan menuju puncak. Yi tua ini, secara tak terduga juga merupakan orang kuat setengah langkah puncak tertinggi. Tidak ada ekspresi di wajah Yilao. Wajahnya acuh tak acuh. Satu tangan melintas dan langsung tertekuk ke tenggorokan Shikong Anyun. Wajah Shikong Anyun ganas. Tubuhnya terbakar dengan kekuatan yang mengerikan. Dia membuang pedangnya dan memotongnya ke Yilao. Boom! Sosok Yilao terhenti. Mata Yilao sedikit menyipit. Di luar dugaan, Shikong Anyun bereaksi seperti itu saat ini. Tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Pada saat berikutnya, bayangan sisa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar. Bayangan sisa ini menekan pada saat bersamaan. Dalam sekejap, ada puluhan ribu tinju. Yinyong ke Shikong Anyun, melihat pemandangan ini, Shikong Anyun dengan cepat menutup, cahaya pedang lagi di depan tubuh dipadatkan menjadi pedang, lalu disapu. Sapuan ini, gegar otak cahaya pedang terbuka, dalam sekejap, seluruh dunia mulai terfragmentasi. Wah! Di sekeliling, bayangan yang tak terhitung jumlahnya lenyap. Namun, Shikong Anyun juga mundur dengan keras akibat gempa. Setelah hampir 10.000 kaki, dia baru saja berhenti. Begitu dia berhenti, ada sentuhan darah di mulutnya. Kekuatan Yilao jauh lebih kuat dari keempat komandan tersebut. Dalam hal ini, bahkan Shikong Anyun pun tidak bisa bertahan. Di kejauhan, wajah Yilao sedikit jelek. Shikong Anyun, di bawah pengepungan begitu banyak orang kuat di gerbang Kaisar Shichen, dapat bertahan sampai sekarang. Monster yang luar biasa.
Kekuatan wanita ini jauh lebih mengerikan daripada kekuatan kaisar. Kita tidak bisa membiarkan satu sama lain hidup. Kalau tidak, biarkan dia tumbuh dewasa, kaisar takut dia akan ditindas oleh wanita ini selamanya. Dia berada di bawah komando tertinggi Si Chen. Tugas pertamanya adalah membunuh iblis super dan jenius yang melampaui gerbang Si Chen, bahkan jika mereka menyebabkan kerusuhan di Tanah Suci Sikong. Karena ketika pihak lain tumbuh, itu akan menjadi masalah besar bagi gerbang Kaisar Si Chen-nya. Membunuh. Yilau berteriak dengan marah, dan tiba-tiba melihat ke langit yang jauh. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berlari ke depan, dan kekuatan yang mengerikan menyapu lapangan. Di kejauhan, Sikong Anyun sedikit mengernyit. Dia menikam ke depan dengan pedang di tangan kanannya. Cahaya pedang lewat, dan sedikit dingin muncul. Ledakan. Begitu kekuatan mereka bersentuhan satu sama lain, langit akan runtuh dan kehampaan akan hancur. Ledakan. Sepotong cahaya pedang tiba-tiba pecah. Detik berikutnya, Sikong Anyun mundur dengan kasar. Namun, Yilau juga mundur hingga 10.000 kaki jauhnya. Tidak hanya itu, saat dia berhenti, lengan kanannya sedikit terbelah dan darah berceceran. Wajah Old Yi sangat jelek. Bahkan dia tidak berdaya, Sikong Anyun ini. Di sisi lain, sosok Sikong Anyun juga mundur. Pada saat sosoknya mundur, segel hitam langsung ditekan. Kaisar Si Chen lah yang mendesak segel hitam batu Zhou. Sikong Anyun mengangkat pedangnya dan meraung, mengibaskan segel hitam itu, tetapi pada saat yang sama, 4 nafas yang mengerikan muncul di 4 arah di sekitar tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia memotongnya dengan keras. Mereka adalah 4 pemimpin. Sikong Anyun menyapu dengan pedangnya. Ledakan. Sikong Anyun tiba-tiba mundur lagi, dan sudut mulutnya menumpahkan darah lagi. Saat ini, bayangan tiba-tiba muncul di belakang Sikong Anyun. Itu Yilau. Saat berikutnya, Yilau langsung menyerang Sikong Anyun. Pupil mata Sikong Anyun tiba-tiba menyusut, dan tiba-tiba berbalik untuk memblokir pedang horizontal. Ledakan. Serangan mengerikan tiba-tiba datang dari pedang Sikong Anyun Li, dan Yilau di depannya langsung hancur di bawah kekuatan ini. Itu hanya sebuah perpisahan. Di saat yang sama, di belakang Sikong Anyun, sosok Yilau muncul kembali. Inilah dia. Untuk mati. Yi Old mencibir lalu telapak tangan mengaum ke Sikong An Clouds Back Heart. Telapak tangan ini langsung menghancurkan pertahanan Sikong Anyun. Perubahan mendadak membuat wajah Sikong Anyun tiba-tiba berubah. Dan serangan berturut-turut dari banyak supremasi setengah langkah membuatnya hampir tidak punya waktu untuk bertahan. Saat ini, dia tidak bisa memotivasi lebih banyak kekuatan. Dia hanya bisa mengaktifkan rune penyelamat hidup yang ditinggalkan oleh ayahnya untuk menahan serangan itu. Tapi Sikong Anyun tahu bahwa inilah yang ditunggu pihak lain. Selama dia mengaktifkan rune penyelamat ayahnya, Kaisar Si Chen pasti akan mendesak serangan yang sama yang ditinggalkan oleh tertinggi Si Chen. Jika kekuatan peninggalan ayahnya terperangkap, maka dia akan benar-benar dalam bahaya, atau bahkan mati di sini. Maaf untuk ketidaknyamanannya, kemarahan tak berujung muncul di hatinya, tetapi dia tidak berdaya. Melihat bahwa dia akan menggunakan cara terakhirnya untuk melindungi hidupnya, dan bertarung sampai mati, pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan Sikong Anyun. Ledakan. Dengan raungan, Yilau terpotong oleh cahaya pedang, dan dia melangkah mundur, terlihat sedikit terkejut. Pada saat yang sama, Sikong Anyun hanya merasakan tubuhnya dan dipegang oleh lengannya. Rasa aman yang kuat menyerangnya. Dia mengangkat kepalanya dan itu adalah Qin Chen. Tuan muda. Entah mengapa, hati Sikong Anyun menjadi tenang. Bahkan jika dia dikelilingi oleh begitu banyak langkah tertinggi, dia tidak lagi merasakan bahaya. Dia tidak tahu mengapa, tapi selama Qin Chen ada di sana, dia akan merasa sangat nyaman. Merasakan napas panas Qin Chen, wajah Sikong Anyun memerah. Dia berdiri dengan cepat dan memberi hormat pada Qin Chen. Tuan muda, maaf, Anyun telah mempermalukanmu. Qin Chen memandang Sikong Anyun, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar tidak memuaskanku. Kelompok sampah ini hampir membuatmu dalam krisis. Jika bukan karena prestasimu yang baru saja menembus untuk waktu yang singkat waktu, dan kekuatanmu tidak mahir, Ben Shao akan malas merawatmu. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.